Disclaimer, video ini bertujuan untuk sharing informasi berdasarkan analisa pribadi. Segala bentuk keputusan menjual atau membeli ditanggung trader sendiri. Jadi lakukan research kalian sendiri sebelum mengambil keputusan. Sudah siap? Mari kita mulai. Hai semuanya, jadi di video kali ini kita akan bahas seputar Polygon Matic ya. Jadi Matic ada good news. Yang pertama itu adalah ini ada tweet bersama dengan Alpha Venture DAO. Jadi ini adalah venture capital. Jadi mereka sedang melakukan AMA atau Ask Me Anything. Jadi kayak sesi tanya jawab gitu. Jadi di sini teman-teman bisa untuk menanyakan tentang sesuatu ya yang mereka akan bangun, yaitu adalah Web3. Jadi proyek yang akan digagas oleh Polygon Matic bersama dengan Alpha Venture DAO ini adalah Web3 teman-teman. Jadi yang seperti kita tahu kalau Ethereum itu memiliki layer kedua yaitu Matic ya yang sangat maju perkembangannya di tahun 2021. Dan selain itu juga untuk Polygon ini baru saja untuk bisa dibilang mengerjakan proyek mereka berbasis NFT juga, jadi sedang berjalan. Dan yang lain adalah farm, teman-teman, Polygon Farm. Jadi kita bisa untuk mendapatkan earn ya, untuk memperoleh keuntungan seperti bunga dari Polygon Matic. Cuman ini masih coming soon, jadi belum rilis saat ini dan kita masih menunggu apa kira-kira yang akan dikeluarkan atau produk apa yang akan dikeluarkan oleh Polygon Matic. Jadi ini adalah NFT yang mana mereka itu bekerja sama dengan eBay. Ya, ada banyak sekali proyek-proyek yang baru dikerjakan oleh Matic. Mereka juga baru saja kerjasama sama Chainlink, which is ini masih sangat-sangat baru ya, dan perkembangannya akan sangat pesat untuk Matic ke depannya. Jadi ya, kita tunggu aja perkembangannya seperti apa. Oh ya, untuk pergerakan dari Matic hari ini dia masih ada di kisaran 0,6 dolar. Dan kalau kita lihat dari Fear and Greed Index itu masih di Extreme Fear di poin ke-17, which is ini sudah mulai ada peningkatan setelah sebelumnya itu ada di poin 11, 16, kemudian poin 17. Ya oke lah, sudah ada peningkatan yang lebih bagus. Dan kemarin itu ada news ya soal Joe Biden yang bertemu dengan Jerome Powell membahas perihal inflasi yang terjadi di Amerika. Dan sepertinya sih ini akan tetap gencar untuk melakukan pemulihan, bagaimana caranya supaya inflasi ini supaya bisa terkendali. Nah, karena banyak negara yang lagi resesi, Bitcoin meskipun dapat sentimen positif kemarin, kita tahu juga market Bitcoin itu sempat ngepump dan sekarang lagi dalam fase koreksi sepertinya teman-teman. Dan kalau kita misalkan lihat potensinya memang saat ini ketika Bitcoin sudah menyentuh level di 32.000 dolar, kesempatan yang baik untuk Bitcoin mengalami koreksi terlebih dahulu setidaknya ke level 30.800-an. Dan begitu juga untuk Matic. Matic tentunya nggak terlalu naik signifikan ya, karena kemarin waktu Bitcoin pump, BTC dominannya nge-pump juga, jadi dominasi Bitcoin itu cenderung lebih kuat daripada altcoin yang lain, sehingga altcoin seperti Matic, Ethereum, BNB, dan lain sebagainya itu juga naik, cuman dia nggak akan sekuat dari Bitcoin. Dan kalau kita lihat dari perdagangan hari ini Bitcoin, maksudnya Matic itu ada di kisaran 0,6 dolar, sudah mengalami koreksi sekitar 3,77%, agak dalam hari ini, dan kita akan melihat juga seperti apa potensi-potensi yang akan didapatkan untuk Matic. Kira-kira dia bisa koreksi sampai mana? Di sini aku biasa menggunakan Fibonacci retracement dan kita akan menemukan poin biasanya terjadi rebound untuk pergerakan-pergerakan dari kripto. Nah, biasanya ketika fase koreksi seperti ini, uh, pergerakan yang baik itu akan rebound setidaknya di level 61,8, which is ini merupakan area golden ratio ya daripada Fibonacci-nya. Dan kalau ini terjadi, maka seharusnya sih Matic itu bisa rebound sampai
di harga 0,038, yaitu harga saat ini, yaitu di Fibo 61,8. Dan mestinya kalau hari ini dia closing dengan candle merah, itu masih nggak apa-apa selama dia masih bisa closing di atas daripada Fibo 61,8. Tapi kalau at the end Matic turun bisa sampai ke Fibo 50 misalkan, itu merupakan tanda yang agak kurang baik. Karena ketika pergerakan masih impulsif, itu harusnya sih dia itu hanya mantul atau ketahan di Fibo 61,8-nya. Itu kalau kita cek menggunakan Fibonacci retracement. Dan bagaimana kalau kita lihat MACD, MACD-nya so far masih bagus, histogramnya masih merah. Cuman kita masih harus waspadai adanya potensi koreksi yang seperti ini terjadi. Bisa saja histogramnya masih berubah dari hijau ke ya agak-agak hijau pucat gini, dan masih potensi juga untuk Matic mengalami koreksi lanjutan. Tapi untuk harga saat ini semoga Matic bisa mempertahankan level dari Fibo 61,8. Kalau dari RSI ya cukup bagus juga dalam beberapa fase terakhir. Memang harusnya Matic ini mendapatkan kenaikan nilai dulu nih. Itu aja dari time frame satu harinya. Kalau kita cek dari time frame 4 jam, di time frame 4 jam di sini sudah mulai ada tanda-tanda terjadi dead cross untuk MACD-nya, yang mana ya harusnya masih ada potensi untuk Matic mengalami koreksi. Dan kalau itu terjadi ya teman-teman mungkin aja potensi berikutnya adalah Matic bisa menuju ke Fibo 50%, itu di kisaran 0,624. Ya terbilang kurang bagus, tapi semoga aja meskipun terjadi dead cross di sini, Matic masih bisa mempertahankan Fibo 61,8. Dan area ini memang masih terbilang untuk wajar untuk Matic. Kalau dari RSI di time frame 4 jam, Matic memang punya kecenderungan untuk turun. Untuk indikator RSI-nya sudah turun ya, bahkan turun dari di sini garis yang agak kuning ini merupakan moving average daripada RSI. Jadi sudah turun di bawah harga rata-ratanya. Ya, so far masih cukup bagus, masih cukup menarik karena Matic sendiri bergerak di dalam pola yang namanya symmetrical triangle. Jadi ada potensi seburuk-buruknya hal yang terjadi bisa sampai turun ke 0,579, dan itu masih tergolong wajar karena ini kita masih dalam tahap bisa dibilang sideways konsolidasi. Mungkin kalau Matic nggak akan rebound sesaat, bisa aja dia turun dulu retest area tersebut, kemudian baru berpotensi lagi untuk melanjutkan kenaikan, atau bisa jadi malah berbalik turun teman-teman. Cuman yang tanda yang bagus itu adalah ketika dia bisa mempertahankan Fibo 61,8. Ya kita lihat aja ke depannya seperti apa pergerakan dari Matic. Nah, kalau kita cek menggunakan satu indikator lagi yaitu Ichimoku Cloud. Nah, kalau kita menggunakan Ichimoku Cloud, kita akan menemukan beberapa kemungkinan-kemungkinan juga untuk Matic. Yang pertama adalah kalau dari awannya udah mulai hijau ya. Jadi ini merupakan tanda yang bagus untuk Matic mengalami kenaikan. Cuman kalau di sisi lain dari conversion line dan juga baseline itu masih berada di level 0,629, dan potensi koreksinya memang Matic bisa saja mantul di area awan ini, atau mungkin dia bisa terjerumus masuk nih. Sementara sih posisinya masih ketahan, dan kita perlu melihat ke depannya seperti apa Matic, apakah bisa untuk bertahan di area 0,6 ini atau enggak. Karena menurutku potensinya masih bagus kalau kita lihat Matic long term, terutama buat teman-teman yang memang punya Matic dari awal, itu nggak perlu khawatir. Matic projectnya masih jalan, masih banyak banget. Bahkan ketika market drop seperti ini, projectnya masih tetap diimprove, tetap digarap oleh developernya. Jadi melihat kedepannya masih menarik untuk Matic untuk investasi long term atau buat trading jangka pendek. Mungkin sekian aja untuk Matic, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka kontennya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini banyak teman-teman juga yang sharing ya tentang ya koin-koin ataupun seputar cryptocurrency. Dan sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.